Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah kitab Taqrib. Sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan bab pertama, yaitu Kitabut Thaharati halaman 24. Kita akan memaknai syarah Fathul Qaribnya. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamit thaharati. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukum bersuci. Al-kitabu lughatan, kitab secara bahasa, masdarun bi ma'na dhammi wal jam'i, yaitu dari kata masdar yang mempunyai arti mengumpulkan. Ad-dhamm wal jama' itu apa? Mengumpulkan. Wastilahan, dan secara istilah, ismun li jinsin minal ahkam, yaitu nama diperuntukkan untuk sebuah hukum-hukum. Nah, ketika ada hukum dibukukan menjadi undang-undang, nah itu namanya kitab. Fahim tum? Makanya seperti ini kitab ini kitab. Ini berarti kumpulan daripada kertas-kertas dijadikan satu, makanya itu dinamakan kitab. Wa ammal babu, adapun bab, fasmun linawa'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Kalau bab itu berarti apa? Di bawah kitab. Jadi ada bab, ada fasal gitu kan. Kalau di Al-Qur'an itu ada surat, ada ayat. Nah, kemudian wat taharatu bil fathahit ta'i lughatan an-nadhafah. Taharah secara bahasa yaitu bermakna nadhafah, bersih. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru kasiratun. Namun ketika dimaknai secara syariah Islam ini, yaitu mempunyai banyak arti. Minha qauluhum, sebagian ulama mengartikan fi'lu ma tussabahu bihi as-shalah. Thaharah artinya adalah sesuatu yang untuk membolehkan kita menjalankan sholat. Nah, kita menjalankan sholat itu boleh ketika dengan apa? Ketika kita suci. Nah, suci itu kita harus wudhu dulu. Paham tuh? Kalau hadas kecil wudhu, kalau hadas besar mandi. Ai min wudu'in wa huslin, yaitu dari mandi, dan ai min wudu'in wa huslin, yaitu dari wudu dan mandi. Wa tayammumin wa izalati najasatin, dan bertayamum apabila tidak ada air, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis apabila kita terkena najis. Sebabnya kita sholat syaratnya harus suci. Amma taharatu bid-dhammi, namun apabila toharoh dibaca dengan tuharoh bid-dhammi fasmun li baqiyatil ma'i, maka itu adalah nama untuk sisa daripada air yang kita telah gunakan. Nah, berarti kesimpulannya, kalau toharoh itu artinya bersuci, kalau tuharoh untuk nama air yang kita sudah gunakan untuk bersuci. Kemudian anwa'ul miyahi, macam-macam air. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharah istadradal musannifu li anwa'il miyah. Nah, ketika musannif di sini sudah menjelaskan bahwasanya air adalah perangkat untuk bersuci, kemudian musannif pengarang kitab akan menjelaskan tentang macam-macam air. Faqala, maka dia berkata, al-miyahu allati yajuzu, air yang boleh digunakan
Boleh itu maksudnya apa? Ayyasihu, yaitu sah, at-tathiru biha sab'u miyahin. Yang sah digunakan untuk bersuci yaitu ada 7 air. Yang pertama, ma'us samai, air langit. Apa itu air langit? Ai an-nazilu minha, air yang turun dari langit. Wa huwa al-mataru, yaitu air hujan. Ini sudah paham semuanya. Kalau air hujan itu boleh untuk bersuci. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Ai al-milhu, yaitu asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Ai al-hulwu, yaitu tawar. Hulwu asalnya itu manis. Makanya kenapa kok tawar dikatakan hulwu? Sebabnya ketika air itu tawar pasti ada rasa manis-manisnya. Ini dalam bahasa saja. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber atau mata air. Bedanya apa? Kalau sumur itu berarti sudah digali atau sudah dibur. Kalau ma'ul ain itu berarti masih berupa sumberan, mata air. Itu pegunungan kah atau langsung yang di dataran kah, seperti itu. Wa ma'us salji, dan air hujan salju. Wa ma'ul baradi, dan air hujan es. Nah, itu semuanya adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jenisnya cuma ada 7 itu. Selain itu berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air kelapa, air minyak, kemudian bensin, itu kan air. Namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang bisa digunakan cuma 7: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, kemudian air salju, dan air hujan es. Atau dalam istilah yang lain, air embun itu termasuk, yaitu ma'ul barodi. Wa jam'u hadhihi sab'ah qauluka. Nah, air 7 tersebut itu bisa disimpulkan dengan ucapanmu, qauluka, ucapanmu, ma nazala minas sama au ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Air 7 tersebut adalah sesuatu yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Itu kesimpulannya. Ala ayyi sifatin kana min asil hilqah. Baik air tersebut kriterianya bagaimanapun, yang penting itu adalah masih asli. Masih asli. Entah warnanya itu merah, hijau, jingga, entah itu berbentuk seperti kotak, bulat, terserah. Yang penting masih asli dan murni, itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Ahaduha, salah satunya, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci secara zatnya dan mensucikan untuk hal yang lain. Ghairu makruhin isti'maluhu, tidak dimakruhkan penggunaannya. Air suci mensucikan dan tidak dimakruhkan untuk digunakan. Wa huwa al-ma'u al-mutlaq, yaitu air mutlak. Mutlak dari apa? An qaidin lazimin, dari qaid atau kriteria yang lazim. Maksudnya belum ada embel-embel nama, masih asli. Ini air laut, ini air hujan, masih asli. Tidak kalau sudah dikasih nama tertentu seperti air susu, air minuman Marimas, itu berarti tidak dinamakan mutlak. Fala yaduru al-qaidu al-mufaku, maka tidak berbahaya
Qayyid yang bisa terlepas. Qayyid yang bisa terlepas, sifat yang bisa terlepas, bisa hilang. Seperti ini air hujan. Ketika ditaruh di gelas, air hujannya sudah hilang menjadi air gelas. Ketika dipindah ke ember menjadi air ember. Ketika ditaruh di bak menjadi air bak. Contohnya di sini dicontohkan kama ilbiri, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqon, yang mana wujudnya itu secara mutlak, air sumur walaupun ada namanya. Tapi ini namanya masih mutlak, belum nama tertentu. Paham tuh? Belum nama khusus. Berbeda kalau air susu, air kelapa, ini khusus. Ketika air kelapa ditaruh di gelas, ya orang akan menyebut air kelapa, tidak air gelas. Ketika ditaruh di bak, air kelapa masih. Berbeda ketika air mineral. Air mineral ditaruh di gelas, air gelas. Taruh di botol, air botol. Paham tuh? Nah, seperti itu. Wasani yang kedua, tahirun fi nafsihi, suci dalam dirinya sendiri, mutahhirun li ghairihi, mensucikan untuk hal yang lain. Makruhun isti'maluhu fil badani, makruh menggunakannya, digunakan dalam tubuh, digunakan untuk tubuh. La fis saubi, tidak pada pakaian. Itu air apa? Wa huwa alma al-musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Nah, itu apa? Hukumnya suci airnya, tapi tidak hukumnya suci, mensucikan, tapi makruh untuk digunakan pada badan. Tidak makruh digunakan pada baju. Kalau untuk mencuci baju masih tetap nggak masalah, nggak apa-apa. Ai al musakhanu bi ta'siri syamsi fihi, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari. Air yang dipanaskan dengan sinar matahari sampai panas. Nah, itu apa? Makruh. Wa inna ma yukrahu syar'an biqudrin harin. Nah, dimakruhkannya secara syariat itu di mana? Biqudrin harin. Pada daerah yang sangat panas. Fi ina'in muntabi'in, di wadah yang tercetak. Illa ina an-naqdaini, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Itu boleh. Wadah yang bisa dicetak itu adalah yang berbahan dari besi, besi dan sejenisnya, bukan plastik, bukan. Kalau plastik tidak termasuk. Artinya muntabi' itu apa? Muntabi' itu ketika dipalu itu menjadi apa? Ada bekas palunya, tidak pecah. Paham tuh? Nah, illa ina an-naqdaini, kecuali wadah emas dan perak. Sebabnya li sofai jauharihima, karena murninya keduanya. Karena emas dan perak tersebut saking murni dan saking mengkilat dan bersihnya, itu apa? Tidak akan menimbulkan zat besi ketika air dipanaskan menggunakan wadah tersebut. Berbeda dengan besi. Ketika besi dipanaskan dan ada air di dalamnya, maka akan muncul zat besinya. Kalau bahasa Arabnya zuhumah. Zuhumah. Itu apa? Di sini yang akan menyebabkan nanti kulit tersebut akan rusak karena apa? Zat besi tersebut. Wa idza barada zalat al-karaha, dan apabila panasnya sudah hilang menjadi dingin, zalatil karaha, maka hukum makruh sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Waqtaran Nawawi,
Imam Nawawi memilih pendapat ada mal karohah mutlakon, tidak dimakruhkan secara mutlak, entah itu dari wadah besi atau dari wadah yang terbuat dari naqdain, emas dan perak. Wa yukrahu aidon, dan dimakruhkan juga syadidas sukhunah, air yang sangat panas sekali, wal burudah, dan air yang sangat dingin sekali. Ini dimakruhkan. Ketika kita malam-malam di puncak, airnya sangat dingin sekali, kita pakai untuk berwudu, ini hukumnya makruh. Makruh itu tidak sampai haram, namun tidak disukai oleh syariah. Paham? Kemudian wal qismu atsalisu, bagian yang ketiga, tahirun fi nafsihi, suci dalam dirinya sendiri, ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak mensucikan untuk hal yang lain. Airnya suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu air apa itu? Wa huwa al-ma'u al-musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan fi raf'i hadasin, dalam menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, au izalati najasin, atau menghilangkan najis. Makanya ketika air tersebut sudah digunakan untuk berwudu atau mandi dan untuk menghilangkan najis, maka air tersebut dikatakan air musta'mal, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, sebabnya airnya sudah musta'mal. Musta'mal itu air bekas. In lam yataghayyar, apabila tidak berubah, walam yazid waznuhu ba'dan fisalihi, dan timbangannya tidak lebih setelah air tersebut pisah, amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhu al-mashghulu minal ma, setelah air tersebut meresap pada hal yang dicuci tadi dari najis. Ketika sudah terpisah airnya dan dan air yang di dalam, semisal kain tadi, di dalam kain tersebut ketika kita kumpulkan, maka timbangannya tidak lebih. Apabila lebih, otomatis nanti menjadi najis. Musta'mal itu masih suci ketika setelah digunakan untuk membasuh najis, syaratnya airnya tidak berubah, satu. Yang kedua, ukurannya atau timbangannya tidak tambah. Paham? Jadi saya simpulkan, air yang ada 7 macam tadi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, suci mensucikan dan tidak dimakruhkan penggunaannya, yaitu air yang masih mutlak, masih murni. Paham? Masih murni, belum ada nama tertentu. Yang nomor 2, air suci mensucikan namun makruh untuk digunakan, yaitu air yang dipanaskan menggunakan sinar matahari, yang mana air tersebut berada di wadah besi. Kenapa dimakruhkan? Sebabnya ketika orang menggunakan air tersebut itu bisa menyebabkan penyakit judam atau penyakit lepra. Paham? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, air suci namun tidak bisa mensucikan. Nah, air di sini berarti bagaimana? Air di sini berarti tidak boleh digunakan untuk mandi atau wudhu ketika menghilangkan
hadas. Kalau untuk diminum ya boleh, yaitu airnya bagaimana? Air musta'mal. Pak, insyaallah di pelajaran berikutnya kita akan membahas air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Penyebabnya apa aja? Itu banyak. Ada nanti apa? Ada yang mustakmal, ada sebabnya berubah, tercampur dengan benda-benda yang lain yang suci. Dan yang terakhir adalah air najis. Saya cukupi sekian. Semangat belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.